Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom. Ada sukacita, amin. Ya, hari ini kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan. Kita boleh ada sebagaimana adanya saat ini. Di samping kita tentu berduka juga ya. Berduka karena dengar berita-berita yang luar biasa, secara khusus situasi di Palestina. Ya tentu kita sedih dengan jumlah yang orang banyak meninggal ya. Kita tidak pro A, pro B, tapi kita merindukan damai. Ya, ini masalah politik, jadi kita nggak ngerti ya. Tetapi satu hal bahwa itu Tuhan izinkan terjadi. Nah, bagaimana sikap kita? Ya, kita tentu terus siap ya mewartakan kabar baik. Ya, mereka tentu merindukan kabar baik. Mereka merindukan ada sukacita, ada damai ya, dan kita bisa lakukan berdoa ya, berdoa. Nah, situasi apapun yang kita alami ya tidak menunjukkan bahwa Tuhan tidak mengasihi manusia. Ya, Tuhan tetap mengasihi semua manusia. Tuhan mengasihi kita. Amin. Apakah Bapak Ibu Saudara yakin bahwa Tuhan mengasihi saudara? Ya. Mungkin kita merasa bahwa hidup saya seperti ini. Apa benar? Ya, Tuhan mengasihi saya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang-orang yang dikasihi Tuhan, ya dilawat oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, bahkan dipakai oleh Tuhan. Tema kita hari ini adalah pakailah aku Tuhan. Ya. Kita mau, kita rindu supaya hidup ini, hidup yang dipakai oleh Tuhan. Hidup yang berguna, bukan hidup yang sia-sia. Kebenaran firman Tuhan dalam ya Lukas pasal 8, ya Lukas pasal 8 di ayat 39, ya satu pribadi yang rindu supaya dia ya dipakai oleh Tuhan, supaya dia melayani Tuhan ya seperti itu. Nah, kita akan coba lihat Lukas pasal 8 di ayat yang ke 39, kita mau baca bersama-sama ya. Lukas pasal yang ke-8 ayat 39. Mari kita baca bersama-sama. Kalau sudah menemukan, amin. Bisa buka Alkitab ya, tidak ditayangkan di depan supaya kita bisa lihat Alkitab atau HP yang ada aplikasi Alkitabnya. Tetapi jangan tergoda kalau nanti masuk berita-berita lain. Tetap dulu ya firman Tuhan. Ayat 39 Lukas pasal 8. 1, 2, 3. Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Orang ini pergi, orang ini bercerita tentang Yesus. Orang ini menyaksikan kasih Tuhan baginya. Ya, orang ini dipakai oleh Tuhan. Nah, pertanyaan siapakah orang ini? Bagaimana latar belakang hidupnya? Kenapa dia bisa dipakai oleh Tuhan? Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya ini adalah seorang pribadi ya yang tadinya hidup dalam penderitaan. Ya. Dia dikuasai oleh roh-roh jahat. Hidup yang tersiksa, ya. Tidak memiliki masa depan. Ya. Orang ini hidup tak berguna, tetapi akhirnya kita lihat bahwa dia dipakai oleh Tuhan. Ya, seorang yang tadinya dikuasai oleh roh-roh jahat, hidup tak berarti, ya dijauhi oleh orang lain, tidak disukai oleh orang lain. Kenapa dia akhirnya bisa dipakai oleh Tuhan? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat ya siapakah orang ini? Mari kita lihat di ayat 26. Kita lihat latar belakang siapakah pribadi ini? Kok bisa-bisanya
dia dipakai oleh Tuhan. Ayat 26 berkata begini. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki. Seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama peristiwa itu dia alami. Sudah lama ia dirasuk setan. Sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah tetapi dalam pekuburan. Dia tinggal di kuburan. Ya, dia tidur di kuburan. Hari-hari ada di kuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia. Maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu. Dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan roh jahat yang ada padanya banyak sekali. Ya, mereka menyebut namanya Legion. Saudara, orang ini, ya seorang laki-laki ini, dia sudah dewasa dan sudah cukup lama dikuasai setan, dikuasai roh jahat. Hidupnya tentu menderita. Ya, dia tidak mengalami sukacita, dia tidak mengalami kesenangan, dia tidak mengalami masa depan yang indah. Seorang laki-laki dirasuk oleh setan-setan, roh-roh jahat, legion. Keadaannya buruk, hancur, berantakan. Ya, sudah cukup lama dia tidak berpakaian. Siapa yang mau dekat dengan dia? Tampaknya menyeramkan, tidak pernah mandi tentunya, kotor. Ya, ini nggak ada harapan hidup. Orang mungkin berkata lebih baik orang itu mati saja. Jangan dekat-dekat dengan dia. Dia itu berbahaya. Kalau batu ada di tangannya bisa dia lempar kita. Buktinya dia dirantai, rantainya putus. Kekuatannya dahsyat karena ada roh jahat di dalam dirinya. Dia tinggal tidak di rumah. Apa saja mungkin yang dapat ditemui dia makan saja. Ya, sepertinya orang ini seperti orang gila yang dirasuk setan. Ya, kacau betul hidupnya, rusak betul. Apa arti hidup seperti itu? Menyedihkan sekali. Apa dia mau menjadi orang seperti itu? Tentu tidak. Tetapi setan-setan masuk di dalam dirinya. Tinggal di pekuburan. Mungkin juga dia akan bincang-bincang dengan roh-roh jahat. Setan-setan, ya, di kuburan dia bisa bincang-bincang. Beberapa tahun yang lalu kami pernah melayani seorang pemuda, ya, dari Jawa. Udah cukup lama, dia punya ilmu dan dia suka tidur di kuburan. Di kuburan itu tempat dia main. Dia sering duduk-duduk di kuburan dan bincang-bincang di kuburan. Dan dia bilang ada roh-roh jahat di kuburan itu. Dia ngomong-ngomong, mereka bisa bercerita. Dia bisa ketawa bersama-sama dan dia menikmati itu karena dia dikuasai oleh roh jahat. Tinggalnya di kuburan. Ya, mengerikan, nggak ada harapan hidup. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, menjadi satu pertanyaan bagi kita. Bagaimana mungkin orang ini menjadi orang percaya? Bagaimana mungkin orang ini menjadi pelayan? Bagaimana mungkin orang ini dipakai oleh Allah? Bagaimana mungkin orang yang seperti ini? Enggak mungkin dia lagi dirasuk setan kemudian melayani Tuhan, enggak mungkin. Kalau ada orang yang dirasuk oleh setan, ya dia punya di dalam dirinya banyak setan terus berbicara tentang kebenaran, berbicara tentang kuasa Allah, itu bohong. Enggak mungkin orang yang dirasuk setan bicaranya baik-baik. Saudara pernah melihat
orang kesetanan? Pernah ya? Ada nggak orang yang kesetanan kemudian membaca 10 hukum Tuhan? Oh, dia lagi kesetanan kemudian berkata, saudara-saudara orang itu, ya kok kelakuannya seperti itu? Siapa? Entah siapa yang merasukinya. Ya, pasti ada orang yang merasukinya. Roh lain yang merasuki orang itu. Karena ya firman Tuhan katakan musuh kita bukan darah dan daging. Kalau ada seseorang kemudian mulai melakukan sesuatu tindakan yang kacau, mesti ada roh lain yang merasuki dia, menyusup masuk ke dalam, kemudian mengendalikan orang itu. Akhirnya kalimatnya kacau, kelakuannya kacau, pikirannya kacau. Ya, orang ini yang digerasa ini dikuasai oleh setan, dan setan atau roh-roh jahat yang menguasainya sangat banyak, legion namanya. Saya membaca istilah legion, satu pasukan itu 6.000. Ya, pasukan 6.000 orang itu disebut satu legion. Jadi banyak sekali. Saudara bisa membayangkan bagaimana hidup orang ini tersiksa. Ya, bukan dirinya lagi, setan yang menguasai dirinya. Siapa yang suka dengan orang yang seperti ini? Tetapi pada akhirnya dia menjadi pelayan Tuhan. Mengapa dia dipakai oleh Tuhan? Mungkin kita juga bisa bertanya, kalau orang itu dipakai oleh Tuhan, bagaimana caranya dia dipakai oleh Tuhan? Oh, saya juga mau dipakai Tuhan, tapi bagaimana caranya supaya saya dapat dipakai oleh Tuhan? Saudara mau dipakai oleh Tuhan? Amin. Enggak ada aminnya. Amin. Coba lihat kiri kanan dan tanya, mau dipakai Tuhan? Jadi kalau yang teman di sebelah ragu-ragu tentang pertanyaan ini, Bapak Ibu bisa jawab, kamu nanya. Kamu nanya ya? Kamu bertanya-tanya. Zaman begini pertanyaan kok kayak gitu. Coba kayak tanya bagaimana setelah pulang gereja kita makan di babi guling ya. Itu kan pertanyaan bagus. Ini kamu mau melayani. Pertanyaan itu membuat hati agak sedikit galau. Ya, karena tidak mudah untuk melayani Tuhan. Harus siap menderita. Bapak Ibu siap melayani Tuhan, amin. Dengan jujur, amin. Puji Tuhan. Dan katakan kiri kanan, siap menderita. Tapi setan harus dikeluarkan dulu dalam diri kita. Kalau setan masih ada nggak bisa melayani. Betul ya? Coba lihat kiri kanan dan katakan, kalau setan ada nggak bisa melayani. Saudara pelihara setan di dalam diri saudara terus melayani, ada loh. Orang biasa bicaranya hebat luar biasa, kelakuannya nggak bisa, itu penipuan namanya. Nah, bagaimana caranya? Melalui pengalaman hidup seorang yang dirasuk oleh setan di Gerasa, kita pun dapat dipakai oleh Tuhan. Caranya yang pertama adalah, ini kebenaran firman Tuhan. Kita harus mengalami perjumpaan dengan Yesus. Perjumpaan dengan Yesus. Di ayat 26 tadi kita sudah baca. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Ngapain Yesus ke Gerasa menyeberang danau? Kalau kita lihat nanti hanya bertemu dengan seorang yang dirasuk oleh setan. Setelah selesai dia pulang, dia kembali menyeberang lagi. Ada apa dengan orang yang kerasukan setan ini? Sebegitu berhargakah dia bagi Tuhan? Tentu ya. Kedatangan Yesus ke Gerasa hanya untuk seorang yang telah terabaikan oleh orang lain hidupnya, yang tidak disukai orang lain karena orang ini buruk keadaannya, orang ini tidak akan jadi berkat karena dia dikuasai oleh roh-roh jahat, orang ini mengerikan, tempat tinggalnya pun tak jelas, dihindari oleh orang, dan dia tidak punya masa depan yang baik. Mungkin orang lain berkata, lebih baik orang ini mati supaya daerah kita aman. Lebih baik orang ini lenyap saja, biar kita aman. Tapi orang ini berharga di mata Tuhan. Yesus datang ke Gerasa dan bertemu dengan orang ini. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia.
Yang datang ini orang yang kerasukan roh jahat. Dan Yesus memang datang untuk dia. Hanya untuk dia. Tetapi kita lihat nanti bagaimana pengaruh dari orang ini buat kotanya. Tetapi Yesus pertama memang untuk orang ini. Tetapi di balik orang ini ada begitu banyak orang yang membutuhkan Yesus. Dan akhirnya orang ini dipakai Tuhan. Orang ini berjumpa dengan Yesus. Ada apa dengan perjumpaan dengan Yesus? Yesus tahu keadaan orang ini. Yesus mengerti keadaan orang ini. Dan Yesus punya rancangan yang indah terhadap orang ini. Yesus tidak mau membiarkan orang ini mati dengan keadaan yang mengerikan. Di mana roh-roh jahat ada terus di dalam dirinya. Yesus mau dia mengalami pembebasan. Yesus datang hanya untuk orang di Gerasa. Satu orang yang dirasuk oleh legion. Yesus datang dan kemudian memerintahkan roh-roh itu keluar. Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihala oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Ia berkata demikian. Ya, roh-roh jahat itu tadi berkata, ya, ketika melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku? Hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi, aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Terjemahan lain, jangan membuang aku ke jurang maut. Waktunya belum tiba. Yesus datang untuk seorang yang dirasuk oleh roh jahat. Dan Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar. Kita tahu kisahnya. Roh jahat itu berkata, taruh kami ke babi-babi itu. Rupanya permintaan roh jahat ini dikabulkan oleh Yesus juga. Ya. Dia minta supaya kami ke babi-babi aja. Dan roh jahat itu pun pergi. Perhatikan di ayat 31. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau, lalu mati lemas. Orang yang dirasuk oleh roh jahat, manakala berjumpa dengan Yesus, roh jahat akan gelisah. Ini benar. Kalau kita tadinya dikuasai oleh roh jahat, kemudian kita datang kepada Yesus, roh jahat akan gelisah di dalam diri kita. Ya, manakala kita datang tersungkur di kaki Yesus, maka kuasa Yesus akan mengeluarkan roh jahat yang ada di dalam diri kita. Saudara bisa buktikan. Saudara bisa buktikan. Ya, kuasa kegelapan yang mengikatku, yang menguasai aku, yang mengacaukan pikiranku. Saat ini aku tolak dalam nama Yesus. Aku perintahkan keluar dalam nama Yesus. Maka roh jahat itu keluar. Tanpa perjumpaan kita dengan Yesus, kita tidak bisa melepaskan diri kita dengan kekuatan kita dari ikatan roh jahat. Sebab sejak lahir kita sudah dikuasai dalam dosa. Dan dengan dosa ini ya iblis masuk dan menguasai hidup kita. Maka lihatlah kelakuan manusia sekarang. Alkitab berkata, pikirannya semata-mata jahat. Gampang marah, gampang membunuh orang, gampang balas dendam, nyakitin orang lain, sikat saja. Wah, luar biasa. Dan tanda-tanda akhir zaman mengatakan seperti itu. Kasih seorang dengan yang lain semakin dingin. Seorang kakak bisa berkata, aku tidak kenal kamu kepada adiknya. Seorang anak bisa memukuli orang tuanya. Kemarin dalam satu YouTube itu, aduh, sangat-sangat mengerikan sekali. Seorang anak tendang papanya, lagi dicari itu tempatnya di mana itu. Divideokan lagi, udah ditendangi papanya. Wah, ngeri. Ada seorang anak, ya itu kan kisah nyata semua itu. Gara-gara mau touring, dilarang oleh bapaknya. Dia pukul bapaknya, dia
Waduh, gara-gara dilarang jangan pergi kemana-mana. Seorang anak tega menghantam bapaknya sedemikian rupa. Siapa yang merasuki itu? Iya, makanya lagu itu ada, entah siapa yang merasukimu. Setan lah yang merasuki. Ya, coba lihat kiri kanan dan katakan hati-hati. Hati-hati. Hati-hati apa? Jangan ada sampai yang merasuki. Kalau pikiran saudara sudah kacau, ada yang merasuki. Kalau kata-kata saudara sudah kacau, ada yang merasuki. Kalau saudara pergi ke tempat-tempat yang mengerikan, ya saudara sedang dikuasai oleh itu. Katakan, tolak dalam nama Yesus. Segera berdoa. Amin. Orang ini yang tak ada harapan, yang setan banyak di dalam dirinya. Saya nggak tahu berapa setan di dalam diri saudara. Adakah setan di dalam diri saudara? Kadang-kadang ya. Bapak Ibu, kalau sekarang gak ada di gereja, jangan bilang setan gak ada di gereja. Ada, serius ada. Berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berkeliling berjalan seperti singa yang mengaum. Masuk ke gereja gak? Masuk juga. Buktinya waktu Pak Pendeta sudah teriak-teriak, pikiran kita sedang melanglang buana kemana-mana. Halo, coba lihat kiri kanan dan kata awas ada setan. Loh di HP itu ada setan loh, kadang-kadang masuk loh. Ya langsung konsentrasi kita buyar. Betul ya Bapak Ibu ya? Betul, jadi setan itu nggak harus kita lihat tinggi besar bertaring. Bukan begitu. Kadang-kadang berita-berita yang agak-agak gimana gitu ya. Maka kadang-kadang ada orang senyum-senyum sendiri loh. Itu awas. Coba lihat kiri kanan kata awas. Awas kau ya katanya. Ya. Entah apa yang merasukimu. Tadi baru janji setia. Ya itu yang anak-anak muda itu yang pacaran itu loh. Lagi sama-sama engkaulah segalanya bagiku yang ya. Setelah nggak ada dia dilihat yang lain. Dilihat juga engkau juga bagiku segalanya. Kok semua baginya. Awas ada yang merasuki. Iya. Kadang-kadang situasi kita lihat damai-damai, kok tiba-tiba kok kita dengar kok kayak gitu ya, beritanya kok dihantam ya, kok gini ya, kok mengerikan sekali. Tetapi orang ini berjumpa dengan Yesus. Yesus tahu keadaannya. Yesus punya rancangan yang indah dalam dirinya. Kebenaran firman Tuhan bagi kita, bahwa rancangan Allah bagi kita adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dan memang Tuhan betul, dulu hidup saya sama seperti orang yang dirasuk setan itu. Hidupku tak berarti, bagaimana saya melayani Tuhan. Hidupku kacau, orang lain pun tidak suka dengan aku. Bagaimana aku bisa melayani Tuhan. Betul ada setan, roh-roh jahat di dalam diriku. Tetapi sama seperti pengalaman orang ini. Ketika aku berjumpa Yesus, ketika aku sungguh-sungguh serius datang kepada Tuhan, ketika aku merendahkan diri dan datang kepada Tuhan, aku tersungkur di kaki Tuhan, aku dibebaskan. Pastikan diri saudara dibebaskan dari ikatan kuasa kegelapan, ikatan setan-setan itu. Memang dia tetap menggoda. Suatu ketika ada seseorang roh jahat di dalam dirinya diperintahkan keluar. Tetapi kemudian roh jahat itu berjalan berkeliling dan kembali ke tempat itu karena tempat itu kosong. Bahkan dia membawa roh-roh jahat sehingga orang itu lebih jahat lagi. Kenapa? Karena roh yang sudah keluar tadi, roh jahat itu, ternyata orang ini kosong. Jadi kalau saudara sudah percaya Yesus, roh-roh jahat sudah dikeluarkan dalam diri kita. Jangan kosong kita. Isi kebenaran, isi firman Tuhan. Tetap melekat pada Yesus. Amin. Tetap melekat pada firman. Tetap berdoa. Tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Orang yang digerasa ini. Yang tak punya arti lagi dalam hidupnya. Mengalami perjumpaan dengan Yesus. Dan Yesus membebaskannya dari ikatan roh jahat. Yesus melepaskannya. Yesus membuat dia menjadi pribadi yang benar, memanusiakan manusia. Memang dulu dia manusia, tapi manusia yang tak berguna, manusia yang tak berarti, manusia yang tidak bahagia karena dia dikuasai oleh legion. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, Yesuslah yang membuat dia menjadi normal kembali. Jadi kalau kita pernah mengalami hidup yang tak normal, hanya Yesus yang bisa membuat kita normal. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan Yesus bisa buat kau normal. Amin.
Dan memang sekarang kita normal. Amin. Waras ya. Di sini dikatakan waras. Ya. Perhatikan di ayat 34. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ada Yesus, ada orang yang tadi kesetanan atau dikuasai setan, setannya keluar, dia dekat dengan Yesus. Ya, bisa kita katakan prinsip ini boleh kita ambil ya. Orang yang sudah dibebaskan dari ikatan roh-roh jahat, dia senang dekat dengan Yesus. Amin. Amin. Kalau yang kesetanan nggak bakalan dekat dengan Yesus. Dekat dengan orang percaya pun tidak. Dia akan jauhkan diri dari hal-hal rohani. Dulu kita seperti itu. Waktu kita hidupnya belum takut akan Tuhan, waktu hidup kita kesetanan, kita lakukan tindakan-tindakan yang tidak baik, kita kan paling tidak mau ke gereja, tidak mau berdoa, ketakutan membaca Alkitab. Tetapi setelah berjumpa Yesus, setelah kita ya dimenangkan, dibebaskan, kita senang kepada Yesus. Perhatikan, setelah dia ditinggalkan oleh Yesus, oleh setan-setan itu, oleh karena Yesus memerintahkan setan-setan itu keluar. Ya, orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus, ia telah berpakaian dan sudah waras. Yesus yang membuat kita waras. Hidup benar, hidup berarti. Yang pertama, supaya kita dipakai oleh Tuhan. Alami perjumpaan dengan Yesus. Perjumpaan dengan Yesus membebaskan kita dari kuasa gelap. Pasti. Kuasa gelap, kuasa iblis, setan-setan masih menggoda. Iya, tapi di dalam Yesus kita mengalami kemenangan. Karena roh yang ada pada kita lebih besar kuasanya daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Jadi saudara bisa melawan iblis. Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis maka ia akan lari daripadamu. Itu firman Tuhan katakan. Nah itu terjadi kalau kita sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus. Yesus sudah melepaskan kita dari ikatan-ikatan setan itu. Yesus membuat kita normal kembali. Yesus memanusiakan kita yang tadi memang manusia tak berarti menjadi manusia yang berarti. Orang ini menjadi pelayan Tuhan. Karena dia mengalami perjumpaan dengan Yesus. Yang kedua, memiliki kerinduan untuk dipakai oleh Tuhan. Di ayat 38 berkata begini, di ayat 38. Dan orang yang ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi. Ya. Meminta. Dia mau ikut bersama Yesus untuk melayani. Kita tahu Yesus bersama murid-murid pergi dari satu desa ke desa, kota ke kota untuk apa? Memberitakan kabar baik, memberitakan tentang keselamatan itu. Dan itulah pekerjaan. Maka Yesus pernah berkata selagi siang, selagi ada waktunya mari kita mengerjakan pekerjaan itu. Akan ada tiba waktunya tidak dapat lagi orang mengerjakannya. Selagi masih siang lakukan, dan untuk itulah Yesus datang untuk membebaskan orang yang terbelenggu dengan dosa, dengan kuasa kegelapan. Dia berjalan bersama murid-murid dari satu tempat ke tempat lain. Dan orang yang tadinya dirasuk setan itu minta supaya dia juga bergabung. Ada kerinduan. Ya, ada kerinduan. Nah, setiap orang yang telah mengalami perjumpaan dengan Yesus, yang telah dibebaskan dari kuasa iblis dan telah mengalami keselamatan, sewajarnya lah ia memiliki kerinduan untuk dipakai Tuhan. Sewajarnya lah ia melayani Tuhan. Dia tunduk kepada Tuhan. Ya, dia mengalami rasa sukacita yang luar biasa. Itu sebabnya dia berkata, meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Mungkin waktu Yesus naik ke perahu, Yesus, aku mau ikut. Aku mau menyertai engkau, Yesus. Ya, apakah Yesus menolak? Walaupun dia tidak ikut dengan Yesus pada waktu itu. Tetapi Yesus tidak menolak dia. Karena Yesus punya rancangan tersendiri bagi dia. Ya, tidak harus bersama-sama dengan dia, dengan murid ke-12 murid yang lain. Tidak. Tetapi
Kerinduan orang ini sesungguhnya lah ditentukan oleh Tuhan. Karena dia punya tugas tersendiri. Rancangan Allah ada padanya. Bukan dia menolak. Bukan Yesus menolak dia. Bukan Yesus berkata, enggak usah ikut saya, kamu ke sana saja terserah mau apa enggak. Ada tugas penting yang akan dia kerjakan. Jadi ada kerinduan orang ini untuk dipakai oleh Tuhan. Dengan dia berkata, supaya ia diperkenankan menyertai. Saudara, kalau kita nggak punya kerinduan untuk dipakai oleh Tuhan, maka kita tidak akan bisa melayani lebih efektif. Kita tidak akan bisa terus mengiring Yesus. Kita tidak akan bisa bertahan dengan iman kita. Ya, kenapa? Karena dengan tidak ada kerinduan untuk melayani, itu berarti kita nggak siap mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Ya, maka orang-orang yang tidak melayani, tidak siap melayani biasanya rapuh hidupnya, imannya rapuh, gampang hancur. Ya, secara khusus tidak siap menderita. Tapi orang-orang yang siap melayani, dia siap menghadapi penderitaan apapun. Nah, ini adalah wujud terima kasihnya kepada Tuhan. Kira-kira gini, Tuhan, tadinya hidupku tak berarti, dijauhi oleh orang lain, aku gak normal, sekarang aku normal, aku bersyukur Tuhan. Oleh karena karyamu ya Yesus, aku mau ikut Engkau. Aku mau mengandalkan Engkau dalam hidup ini. Dan itu yang perlu kita perkatakan. Tadinya aku hidup tak berarti. Tidak ada masa depan. Suram, tapi karena Engkau Yesus telah memberikan aku kehidupan baru. Wujud terima kasihku, aku mau ikut Engkau. Ini harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ikutlah Yesus. Ya, orang ini punya kerinduan melayani Tuhan, punya kerinduan untuk komitmen mengikut Yesus. Dan Yesus tahu keadaan orang ini, sebab memang untuk dia Yesus datang karena ada rancangan khusus dari Tuhan buat dia. Dan itu juga yang terjadi dalam hidup kita. Jangan berkata Tuhan tidak punya rancangan bagi saya. Enggak, setiap kita, masing-masing kita, Allah merancangkan kita sedemikian rupa. Ada program khusus daripada Allah kepada kita masing-masing. Amin. Tidak semua kita sama, tidak semua harus jadi pendeta, tidak semua harus jadi evangelis, tidak semua harus majelis, tidak harus semua jadi ini. Enggak. Tetapi satu tugas yang harus kita kerjakan bersama-sama adalah kita mengikut Yesus dan kita melayani sesuai dengan porsinya, sesuai dengan talenta dan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Orang-orang yang sudah berjumpa dengan Yesus, orang-orang yang sudah dilepaskan dari keterikatan dosa, orang-orang yang sudah mengalami keselamatan, terjadi perubahan dalam hidupnya, dan secara khusus dia mengiring Yesus sampai garis akhir. Kita lihat dalam firman Tuhan, banyak contoh tokoh-tokoh ketika dia sudah berjumpa Yesus, dia bertobat, ya, dia komitmen mengikut Tuhan. Sama seperti Bapak Ibu sekalian, komitmen mengikut Tuhan. Amin. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan komitmen mengikut Yesus. Ya, miliki kerinduan. Orang yang tidak memiliki kerinduan untuk dipakai Tuhan, dia tidak akan buat apa-apa karena memang gak ada kerinduannya. Udah begini saja, saya sebenarnya gak ada istilah saya jemaat biasa saja. Gak ada istilah saya jemaat biasa saja. Tidak ada istilah jemaat biasa saja. Karena ketika Tuhan memanggil kita, Tuhan punya rancangan bagi kita. Yohanes 15 ayat 16 berkata apa? Ya, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu dan aku menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah. Itu untuk kita semua. Ya, tidak kita hanya sekedar dipilih kemudian jadi orang Kristen kemudian tidak berbuat apa-apa. Jadi kita nggak boleh ada istilah saya jemaat biasa-biasa saja. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan kamu bukan jemaat biasa-biasa. Ya. Ini mantapkan ya, teguhkan ini benar-benar waktu ngomong mantapkan sampai masuk ke hati. Kamu jemaat yang luar biasa. Nggak ada yang berani. Coba lagi. Kamu jemaat yang luar biasa. Amin. Maka miliki kerinduan untuk melayani. Jadi ketika nanti diminta tugas di sana ya di KPI, siap Pak Pendeta, laksanakan. Amin. Amin. Tiba-tiba Bapak minta bawa renungan singkat. Oh, siap Pak Pendeta. Amin. Tiba-tiba diminta tolong nanti bawa doa.
syafaat. Amin. Tolong nanti layani sekolah minggu. Amin. Mulai nggak ada amin. Nanti persekutuan bapak-bapak. Amin. Kalau 2 orang yang amin saya percaya itu. Pak Sony dan saya dan Pak Simon berkata amin, betul, karena waktu itu kami cuma bertiga. Itu sudah. Tapi jawaban sebelumnya sudah amin di WA. Itu menghibur hati. Tapi itu namanya, apa itu istilah? PHP. Jangan PHP Pak Pendeta ya. Pak Sony sudah datang lebih awal, tidak ada orang pulang lagi. Saya datang gak ada orang tapi gak mungkin pulang. Saya tunggu deh. Kemudian baru Pak Sony datang. Ternyata tuan rumah sudah beli ikan, wih bagus sekali, enak sekali. Udah pesta loh, pas hari ulang tahun pernikahan ya. Mana bapak sih nggak bilang ulang tahun pernikahan, jadi kalau coba bilang ada ulang tahun pernikahan sekaligus bapak-bapak itu banyak yang datang. Akhirnya kita bertiga habisin saja. Ikannya itu dipanggang ya, sambelnya enak loh tuh Pak. Nanti kalau ada bapak-bapak tolong hadir ya. Ya, ada babi guling. Enggak, bukan karena makanan. Tapi kita siap melayani Tuhan, amin. Ada kerinduan. Dan yang ketiga kita lihat, ya. Yang ketiga, miliki ketaatan melakukannya. Miliki ketaatan. Jangan hanya sebatas rindu saja, tapi praktekkan. Perhatikan di ayat 39 itu, ya, pulanglah ke rumahmu. Tadi orang itu berkata, aku mau ikut. Mau melayani. Betul, siap melayani. Tapi Tuhan bilang pulang ke rumahmu. Bukan berarti enggak usah, kamu enggak boleh jadi pelayan. Kamu kan baru sembuh, kamu kan baru waras. Enggak, orang ini enggak belajar teologi loh. Orang ini enggak masuk sekolah dulu, kampus dulu. Orang ini tuh enggak. Kamu udah percaya, kamu mengalami kuasa Tuhan, kamu mengalami keajaiban Tuhan, ceritakan itu. Kamu melayani, kamu saksikan, dan pelayanan itu bersaksi itu adalah apa yang kita alami bersama dengan Tuhan, apa yang kita tahu tentang Tuhan. Beritahukan kepada orang lain. Yang terpenting adalah orang mengenal siapa Yesus, orang tahu apa yang dibuat oleh Yesus, kemudian orang ketika mendengar tentang Yesus, mendengar iman timbul dari pendengaran itu. Kemudian orang yang sudah dengar firman Tuhan, orang yang sudah dengar tentang Yesus, dia akan berseru kepada Yesus. Dia akan percaya kepada Yesus. Jadi yang diutamakan adalah saksikan itu. Tentang Yesus itu. Jadi orang ini taat. Dia lakukan. Pulanglah ke rumahmu. Bukan dia berkata, Tuhan aku kan mau ikut. Aku mau bersama-sama. Aku mau naik perahu itu. Bukan masalah itu. Tuhan bilang gak perlu naik perahu ini. Pokoknya ke kampungmu saja. Ternyata Tuhan mau pakai dia. 10 kota, Dekapolis dikatakan, itu semua dia layani. Wow, dahsyat. Lebih banyak orang yang dengar tentang Yesus daripada 12 murid yang bersama dengan Yesus di perahu itu. Ya, jangan pikir pelayanan saya cuma begini ya. Jangan pernah berpikir seperti itu. Lakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Ya, dimanapun kita berada. Ya, pulanglah ke rumahmu. Ngapain aku pulang? Pulang ke rumahmu, pulang ke kampungmu, pulang ke kotamu. Ngapain? Ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Dia bercerita tentang Yesus. Dia bercerita tentang perbuatan Yesus. Bukan hanya sebatas cerita, aku alami loh. Dulu kan aku orang yang tak berguna. Dulu kan aku orang yang dikucilkan. Hidupku dulu kan di kuburan. Di tempat yang sunyi aku ditakuti. Kalau ada batu, ada orang saya lempar dengan batu. Aku ini jahat. Aku ini tak berarti. Aku ini telanjang. Aku ini jorok, kotor. Tapi Yesus bebaskan aku. Kuasanya dahsyat. Ya, legion setan yang banyak itu keluar dari tubuhku. Aku merdeka, aku bebas. Dan ini aku beritahukan kepada kalian. Kalau kalian dikuasai setan, dikuasai roh jahat, hidup kalian tidak benar, hidup kalian kacau, merasa tidak ada masa depan, datang kepada Yesus. Tersungkur di kaki Yesus. Aku sudah tersungkur di kaki Yesus. Yesus tidak menolak aku. Yesus bebaskan aku. Yesus pakai aku. Dan engkau pun akan dipakai oleh Yesus. Ketika engkau datang kepada Yesus, dia ceritakan tentang apa yang dialami. Saudara,
kesaksian ini sangat penting. Kesaksian hidup saudara sangat penting. Mungkin dulu hidup kita kacau. Waktu kita bersama orang tua di kampung, dia tahu kita ini orang yang suka mencuri. Kalau ada ayam orang hilang, udah tahu itu dia. Ada babi orang hilang, itu dia. Ada sapi orang, itu dia. Tetapi ketika setelah di Bali, berjumpa Yesus, bertobat. Ketika pulang, kamu kok bisa begitu? Ada Yesus. Oh, Yesus ada. Ada. Kenapa bisa begitu? Percaya, datang kepada Yesus. Nah, sini tak doakan. Bapak Ibu nanti pulang kampung, pastikan ada orang-orang yang tadinya melihat saudara orang yang dijauhi, yang tidak disukai. Tapi ketika kita pulang, kita cerita tentang Yesus, bahkan kita doakan mereka. Amin. Kita berkati mereka. Ini karena perbuatan Yesus loh, bukan aku. Nah, ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Ini bukan karena hebatku. Aku ada sebagaimana ada saat ini. Bukan karena aku, tapi ini karena perbuatan Allah. Allah mengasihi aku sebagaimana Allah mengasihi aku. Hidup yang tak berarti ini, Allah itu juga mengasihi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kira-kira begitu, dia bersaksi dari satu kota ke kota. Dan dikatakan daerahnya itu Dekapolis, 10 kota. Ada 10 kota-kota besar di daerah Gerasa. Dia berjalan juga dari kota ke kota. Dan semua orang dengar tentang Yesus. Tidak semua menerima, jelas ada orang yang menolak. Sebab waktu Yesus datang pun orang-orang Gerasa itu justru menolak Yesus dan mengusir Yesus. Yesus jangan di sini, pergi dari sini. Bukan Yesus yang memenangkan orang-orang di Gerasa. Hanya satu orang yang tak berarti. Ya, orang yang tak berarti hidupnya, orang yang dikuasai oleh roh jahat itu. Hanya untuk itu Yesus datang, tetapi efek daripada orang ini, karena orang inilah yang dipakai oleh Tuhan. 10 kota mendengar tentang Yesus. Tentu ada yang percaya, ada juga yang tidak. Mungkin dia juga diolok-olok. Orang ini sok-sok kali orang ini. Tadi kan dia dirasuk setan. Oh, sekarang kasih firman Tuhan. Bisa saja orang berkata seperti itu kepada kita ketika kita mulai berkata tentang Tuhan. Allah, baru 3 kali ke gereja udah kayak pendeta. Terserah, itu urusan kamu. Tapi aku jangankan 3 minggu. Hari ini saya percaya Yesus. Hari ini pun saya bisa cerita tentang Yesus. Amin. Amin. Tidak tunggu katekisasi. Apalah artinya katekisasi? Setelah selesai ternyata lupa. Lebih baik gak usah katekisasi, tapi tetap membara pengenalan akan Tuhan itu. Amin. Ceritakan. Oh, tidak perlu harus belajar ini, belajar itu. Enggak. Tuhan bilang ceritakan apa yang kau alami. Ada banyak orang yang bertobat melihat kesaksian hidup orang percaya. Orang ini taat. Ikuti perintah Tuhan. Tuhan bilang pergilah. Bersaksilah. Jadilah berkat. Ceritakan apa yang Yesus buat dalam hidupmu. Dia bercerita tentang itu. Ya, kalau kita lihat di dalam sejarah, dampak dari perbuatan orang ini luar biasa. Ya, 10 kota itu mendengar tentang Yesus. Dia dipakai oleh Tuhan. Mengapa dia bisa dipakai oleh Tuhan? Padahal tadi hidupnya tak berarti. Hidupnya tak berguna, enggak ada harapan hidup sebenarnya. Masa depan hancur. Jorok dia, dijauhi, tak jelas hidupnya. Karena setan-setan ada di dalam dirinya. Tapi perjumpaan dengan Yesus membuat dia lepas dari ikatan setan. Perjumpaannya dengan Yesus membuat dia normal kembali. Perjumpaannya dengan Yesus membuat dia menjadi pribadi yang dipakai oleh Tuhan. Menjadi pribadi yang berarti. Kita yang sudah berjumpa dengan Yesus, pastikan hidup kita berarti. Kita tidak lagi dikuasai hidup yang lama. Kita tidak lagi dikuasai oleh kuasa kegelapan. Kita sudah merdeka. Orang ini dipakai oleh Tuhan. Yang tadinya hidup tak berarti. Setelah berjumpa dengan Yesus, dia memiliki kerinduan untuk melayani Tuhan. Memiliki kerinduan untuk terus bersama dengan Tuhan. Memiliki kerinduan untuk siap dipakai oleh Tuhan. Dia rindu. Dia tidak melepaskan diri dari Tuhan. Dan itu pun yang harus kita lakukan. Jangan pernah kita lepas daripada Yesus. Iringlah Yesus sampai garis akhir. Walaupun demi mempertahankan iman kita,
kita mengalami penderitaan, siap mengikuti Yesus harga mati. Mengapa orang ini akhirnya dipakai oleh Tuhan? Dan banyak orang mendengar Yesus melalui dia, melalui pelayanannya. Karena dia taat melakukan perintah Tuhan. Pulanglah ke rumahmu, ceritakanlah segala sesuatu yang Allah buat di dalam dirimu. Dan orang itu pun menceritakan tentang Yesus. Tuhan memberkati kita.